Sejak suaminya Zamhari meninggal dunia, Rubiem dengan setia menjalani peran sebagai orang tua tunggal. Putra pertamanya, Aditya, yang berusia 12 tahun, menyandang autisme. Hal ini sudah diketahui sejak Aditya berusia 1,5 tahun. Beruntung, Rumah Autis Binaan Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah mau memberikan beasiswa bagi Aditya. Sejak 6 bulan lalu, Aditya dapat bersekolah secara gratis di Rumah Autis Cabang Bekasi. Selain itu, Rubiem juga dapat bekerja sebagai tenaga dapur dan kebersihan di tempat yang sama. Perjuangan menghidupi keluarga dan mengurus putranya yang menyandang autisme adalah bukti yang ditunjukkan Rubiem bahwa kasih ibu sepanjang jalan. Renanda Aditya Putra adalah putra pertama dari Rubiem dan Zamhari Sukma. Berusia 12 tahun, Adit bersekolah di Rumah Autis Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Dia diketahui menyandang autisme sejak usia 1,5 tahun. Rubiem, ibu Adit, berusia 34 tahun. Sejak 3 tahun lalu, ia harus berjuang seorang diri mengurus Adit dan kedua adiknya. Suaminya Zamhari meninggal dunia karena sakit tepat sebulan setelah ia melahirkan putra ketiga mereka. Jalan yang sepertinya tak ada ujung menjadi alur panjang perjuangannya. Inilah gambaran tentang kasih setia ibu sepanjang jalan. Di sekolah Rumah Autis, Adit duduk di kelas D, kelas ketaatan. Di kelas ini, ia belajar untuk mengenal dan menjalankan perintah-perintah mulai dari yang sederhana. Sejak 6 bulan lalu, Adit dapat belajar secara gratis di sini. Ia mendapatkan beasiswa dari Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah yang menaungi rumah autis tersebut. Rubiem bekerja sebagai tenaga dapur dan kebersihan di sekolah yang sama. Pihak sekolah mengizinkan dia bekerja di waktu yang sama dengan jam sekolah Adit setiap Senin hingga Jumat pukul 7 sampai 4 sore. Inilah salah satu caranya memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membanting tulang, sambil mengawasi dan merawat putra pertamanya. Adit termasuk anak yang menonjol di kelas. Perkembangannya cukup baik dan ia adalah murid yang rajin. Kelas D ini termasuk kelas yang basic banget. Yang basic, jadi untuk akademik kita nggak terlalu nggak terlalu dikejar akademik. Kita di sini lebih menekankan kepada kepatuhan ya. Saya seperti Adit tadi itu yang hiperaktif, gimana caranya kita bisa hiperaktifnya itu berkurang lah setidaknya. Rumah Autis berdiri sejak tahun 2004. Visi utamanya untuk menolong anak-anak penyandang autis, terutama yang berasal dari kalangan kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini berkembang sedemikian rupa hingga bisa menyediakan subsidi silang bagi lebih banyak anak penyandang autis dari kaum duafa. Kini terdapat lebih dari 80 siswa. 30 anak menjalani kelas terapi dan lebih dari 50 anak masuk dalam sekolah khusus mulai dari kelas A hingga kelas D. Kami ingin menjembatani kebutuhan
pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama autis. Jadi awal pendirian kami kan pertama terapi. Terapi ini memang kita buat untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang tidak mampu. Ternyata dalam perkembangannya itu banyak juga orang-orang yang mampu yang ikut program kita. Gitu, ketertarikan dengan program. Oleh karena itu kita kembangkan sistem subsidi silang. Gitu, ketika sistem subsidi silang ini berkembang, maka alhamdulillah kita berdiri rumah autis sampai sekarang ada 7 cabang. Ini punya Musa. Iya. Masukkan ke kolam. Lempar. Lagi. Autisme adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak yang gejalanya sudah timbul sebelum anak itu mencapai usia 3 tahun. Akibatnya mempengaruhi fungsi otak sehingga anak tidak mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dunia luar secara efektif. Sebagai orang yang sederhana, pada awalnya Ibu Rubiem tidak mengetahui banyak tentang autis. Ia hanya tahu Adit sangat hiperaktif dalam bergerak dan sulit berkomunikasi. Ia selalu berusaha untuk mendampingi putranya dan mengusahakan yang terbaik baginya. Adit tidak dapat berbicara dan Ibu Rubiem berjuang keras untuk dapat berkomunikasi dengannya. Selama 12 tahun, dengan segala perjuangannya, kini Ibu Rubiem mengerti apa yang dimaksud Adit walau ia tidak mengucapkan secara langsung. Sebenarnya ya mesti kesabaran, terus ya mesti kita menghemat lah kalau ada dapat rezeki apa gimana gitu, mesti nggak terlalu nggak boros gitu lah ibaratnya. Mesti ya ini anak masih sekolah, soalnya mesti kan juga biaya saya. Cuma dukanya sih sukanya ya kalau lagi anteng gitu seneng, cuma kalau lagi dukanya ya kalau kabur tengah malam. Soalnya kaburnya tengah malam, kalau udah malam capek jadinya dia ketiduran nih kalau udah santai nonton TV gitu. Kemungkinan ini kita gitu, cuman karena dia nggak mau ngomong jadinya ya tahu. Setiap hari perjuangan sang ibu terus dimulai tanpa mengenal akhir. Ia terus menanamkan harapan positif pada Adit. 24 jam dalam sehari, sang ibu terus mendampingi. Mereka tinggal di sebuah rumah petak di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Adit memiliki 2 adik, Gusti berusia 7 tahun dan Prabu berusia 3 tahun. Gusti duduk di kelas 1 SD dan terpaksa harus bersikap mandiri dalam usia dini. Sementara si bungsu Prabu berusia 3 tahun dan tinggal di Kalimantan bersama saudara Rubiem. Ibu Rubiem berusaha mendidik Adit dengan tegas, tetapi penuh kasih sayang. Harapan utama Ibu Rubiem adalah kemandirian Adit. Kayaknya sih lebih banyak ke Adit ya daripada adik-adiknya, makanya yang tadi si Gusti suka protes sama saya. Ibu mah papa, kakak, papa, Prabu, Gusti nggak pernah disayang, dimarahin mulu katanya. Bukannya marah ibu sama kakak, cuman kan kakak udah ngerti, kasihan kakaknya. Adiknya kan juga masih kecil, masih perlu kasih sayang. Cuman ya kadang kalau saya lagi sempat ya saya sayang-sayang, saya ini. Biar nggak terlalu dianaktirikan lah ibaratnya ya. Bisa lebih mandiri. Terus satu yang keinginan saya itu pengen terapi sama tadi itu ikan lumba-lumba tadi.
Jerih payah yang pantang menyerah, pengorbanan tak kenal lelah. Dengan keikhlasan untuk tawakal menerima segala tugasnya di dunia, Ibu Rubiem menjalani hidup hari demi hari. Kekuatan utamanya adalah